Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dalam Bawaslu Solo News Podcast. Dalam edisi podcast kita kali ini, kita akan berbicara mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Karena di Bawaslu sendiri kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa proses. Nah, sudah hadir di tengah kita dua narasumber yang hebat sekali. Ada Pak Agus Sulistyo, beliau sebagai anggota Bawaslu Kota Surakarta sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Indra dan selamat pagi seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada. Assalamualaikum. Dan juga ada Pak Muhmutakin, beliau sebagai anggota Bawaslu Kota Surakarta juga sebagai Koordinator Divisi Pengawasan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Istri, Mas Indra, dan seluruh pemirsa sekalian. Mudah-mudahan kali ini ada manfaatnya. sahabat Bawaslu, pada kesempatan kita yang lalu, kita telah beberapa kali menyinggung nih masalah kewenangan Bawaslu Kota Surakarta terkait dengan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Akan tetapi kita pada edisi kali ini akan berbicara lebih mendetail dan lebih teknis mengenai bagaimana sih tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut. Pak Agus dulu mungkin ya Pak pertama. Nah, sebenarnya kewenangan memediasi sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kota Surakarta sendiri itu yang seperti apa Pak? Dan pengaturannya itu ada di mana? Sebelum masuk ke persoalan teknis mediasi, ada baiknya barangkali kita mengetahui dari sisi substansi dulu terkait dengan mediasi ya. Istilah mediasi itu secara terminologi dari bahasa Latin mediare. Dari mediare itu adalah yang berarti berada di tengah. Kalau kita bicara persoalan fikih Islam itu juga ada namanya tahkim. Tahkim itu adalah berlindung kepada pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelesaikan, dan di situ kemudian menyerahkan putusan itu dalam fikih Islam. Kemudian kita masuk ke Indonesia. Indonesia kalau konsep mediasi itu lebih dekat kepada istilahnya musyawarah. Nah, musyawarah inilah yang kemudian dikembangkan dalam kerangka undang-undang ataupun dalam konstitusi kita. Itu. Jadi konsep mediasi itu ada. Itu kalau kita tarik dari konteks perundang-undangan itu ada di Undang-Undang 30 199 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang kemudian diambil konsep untuk penyelesaian alternatif sengketa di pemilu non litigasi kan gitu. Nah, dari situ yang kemudian turunlah ke peraturan Bawaslu. Nah, di Perbawaslu 5 tahun 2019 tentang penyelesaian sengketa ya, ini adalah untuk menyelesaikan sengketa pihak-pihak yang mengajukan sengketa. Itu, saya rasa itu dulu. Oke, jadi Pak Agus, yang kita perlu garis bawahi bahwa dalam memediasi ini peran Bawaslu sangat penting sekali jika terjadi suatu permasalahan dalam proses pemilu ataupun pemilihan. Nah, tentu dalam proses pemilu dan pemilihan ini sangat berbeda sekali. Barangkali bisa Pak Agus sampaikan apa bedanya sengketa yang ada di pemilu lalu ada di pemilihan, gitu Pak Agus. Secara prinsip sebenarnya mediasi itu beda-beda tipis lah dengan musyawarah ya. Jadi secara prinsip mempertemukan pihak yang bersengketa, kemudian untuk mencapai kesepakatan. Di situ perannya Bawaslu adalah sebagai mediator. Nah, ini 3 kata kunci: mempertemukan pihak yang bersengketa, mencari kesepakatan, kemudian di situ ada mediatornya.
siapa mediatornya adalah Bawaslu sebagai mediator. Saya rasa itu kata kunci yang harus digarisbawahi ketika kita berbicara persoalan mediasi tadi. Kemudian nanti siapa-siapa yang bisa mengajukan sengketa barangkali itu bisa digali lebih lanjut. Gitu. Oke Pak Agus, terkait siapa pihak-pihak dalam sengketa terkait pemilu ini. Jadi sahabat Bawaslu, kita fokusnya kepada sengketa proses pemilu ya, jadi bukan pemilihan untuk pembahasan hari ini begitu. Kemudian untuk siapa pihak-pihak itu tadi yang terkait sengketa proses pemilu itu mungkin Pak Takim bisa kasih penjelasan Pak. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra atas pertanyaannya. Yang jelas sebelum saya menjawab, berdasarkan pasal 7 Perbawaslu 5 tahun 2019, jadi seandainya peran Bawaslu di dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator itu tidak tercapai, di sini jalan berikutnya adalah adjudikasi, mestinya kan itu. Maka dari itu ya itu harus ditempuh. Nah, kemudian menginjak pada pasal 7 Perbawaslu 5 tahun 2019, pemohon sengketa proses pemilu antara lain adalah parpol, itu jelas. Jadi peserta pemilu yang telah sah mendaftarkan diri dan disahkan oleh KPU sebagai peserta pemilu tentunya. Kemudian partai politik peserta pemilu itu sendiri. Kalau tadi calon peserta pemilu yaitu caleg-caleg itu, sekarang parpolnya juga bisa mengajukan sengketa. Mungkin karena calegnya ada yang tidak masuk, mestinya gitu. Nah, caleg yang tidak masuk itu adalah menjadi tanggung jawab daripada parpol untuk memperjuangkan, untuk bersengketa. Nah, kalau demikian itu biasanya sengketanya adalah dengan penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Kemudian juga caleg tadi, bakal calon DPR atau DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU misalkan, itu juga bisa. Bahkan tulisan nama yang tidak benar aja itu kalau tidak dibenarkan dulu atau KPU tidak mau membetulkan, entah itu jabatan, entah itu gelar dan lain sebagainya, itu bisa disengketakan. Nah, karena permohonannya tidak dikabulkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Juga calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap. Jadi sudah ditetapkan, kalau ini sudah ditetapkan, kemudian bersengketa boleh. Misalkan nomor urutnya keliru, misalkan ada calon DPR, DPRD itu yang fanatik dengan angka 7, dia sudah daftar angkanya 7, tapi ternyata dia dikasih angka 10, walaupun juga sama baiknya itu, atau angka 1 bahkan. Yang pertama mungkin belum tentu mau, atau yang angka 1 yang tidak mau, tidak terima, dan KPU tidak mau membetulkan karena nggak mau repot misalnya, itu juga bisa disengketakan. Kemudian juga bakal calon DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU misalkan tidak bisa mendaftar karena apa? Persyaratannya kurang misalkan, dan lain sebagainya. Padahal dia sudah merasa komplit. Nah, itulah beberapa hal yang bisa disengketakan di dalam pemilu. Jadi calon anggota DPD, bakal pasangan calon, dan pasangan calon bahkan di dalam pilpres atau pilkada
itu semuanya bisa berdasarkan pasal 7 Perbawaslu 5 tahun 2019. Nah, dari sisi macam-macam daripada sengketa di dalam pemilu itu sendiri, menurut pasal 7 ayat 3 Perbawaslu 5 tahun 2019 itu ada yang namanya sengketa antar peserta pemilu juga ada, ya, sengketa antar peserta pemilu ada. Kalau tadi di depan kami jelaskan dengan penyelenggara kemungkinan, tapi antar peserta pemilu itu juga ada. Nah, permohonan sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dapat dimohonkan oleh pelaksana kampanye DPR, DPRD, DPD atau pasangan calon. Jadi tidak harus pesertanya itu, tapi pelaksana kampanyenya itu bisa mensengketakan karena mungkin ada peserta pemilu yang harusnya jadwalnya adalah kampanye di satu tempat di lapangan A, tapi tidak diperbolehkan karena ternyata di situ sudah dipakai oleh peserta pemilu yang lain, misalkan. Itu bisa terjadi. Nah, itu bisa dilakukan, bisa dimohonkan yang namanya sengketa antar peserta pemilu kalau tidak bisa clear, tidak bisa diselesaikan dengan cepat sengketa itu di lapangan. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang lain tentang mekanisme dan lain sebagainya. Nanti mungkin dari Pak Agus bisa membeberkan lebih jelas selaku divisi hukum. Dari saya cukup untuk ini dulu. Oke, itu tadi sahabat Bawaslu sekalian tentang sengketa antar peserta pemilu dan siapa-siapa yang bisa melakukan sengketa berdasarkan pasal 7 Perbawaslu 5 tahun 2019. Ini nanti juga masih ada lagi banyak sekali hal-hal yang perlu dikupas Pak Agus ya. Jadi masalah mekanisme proses, masalah model-model caranya mediasi dan lain sebagainya. Saya kira begitu ya. Masalah mediasi. Masalah berbicara persoalan mediasi, Bawaslu Solo mempunyai pengalaman yang berharga. Karena apa? Adjudikasi Bawaslu Solo pernah melakukan pengalaman. Ya. Kemudian mediasi juga pernah. Saya rasa ini pengalaman yang perlu kita jadikan guru kita untuk melakukan hal-hal terkait mediasi ataupun adjudikasi ke depan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau nggak cukup, disambung untuk sesi yang akan datang. Tapi sebelum kita diskusi ke sana nih Pak, tadi ada yang mau saya tekankan, bukan, sebenarnya mau ada yang ditanyakan. Kalau untuk pelaksana kampanye itu Pak, apakah bisa semuanya yang merasa sebagai pelaksana kampanye itu untuk mendaftarkan permohonan sengketa gitu Pak? Atau ada syarat tertentu yang memang boleh mendaftarkan atau menjadi pemohon gitu Pak ke Bawaslu? Ini terkait peserta 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 tadi kan ada klausul pelaksana kampanye nih Pak. Nah, pelaksana kampanye ada hak untuk melakukan pengajuan untuk sengketa pemilu. Kalau masalah syarat tentunya banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalkan tentang bukti-bukti, ya baik secara itu alat bukti maupun barang bukti yang ada, kemudian kesaksian, saksi dan lain sebagainya. Tentunya di persyaratan pengajuan sengketa itu semuanya sudah ada. Saya kira gitu. Oke, kalau terkait mekanismenya sendiri bagaimana Pak? Alur penyelesaian sengketa proses pemilu ini kan tadi juga udah disinggung nih Pak, dulu pernah ada pengalaman Bawaslu Solo. Mungkin Pak Agus nih, Agus nih, gedean. Jadi kita sama-sama ya. Kita mengulik-ulik lagi nih. Dulu gimana sih sebenarnya waktu juga mediasi? pengalamannya dulu seperti apa gitu, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Bawaslu. Iya, sahabat Bawaslu, beberapa waktu yang lalu di tahun 2018 ya, itu
untuk pemilu 2019 tahapannya adalah pendaftaran calon anggota DPRD, dan pada saat itu sudah ditetapkan. Ya. Jadi DJT-nya sudah ditetapkan. Kemudian ada proses pengajuan sengketa. Yang pertama itu kalau adjudikan sudah, kemudian ada lagi kasus yang lain kebetulan terkait dengan penulisan gelar salah satu partai politik, pada saat itu Nasdem kalau tidak salah kan. Calegnya. Ini yang mengajukan sengketa adalah partai politiknya, bukan calegnya. Nah, itu sudah melakukan itu. Nah, Bawaslu tentunya yang dilakukan seperti apa? Yang pertama harus meregister dulu. Register permohonan. Setelah diregister, baru Bawaslu melakukan pemanggilan untuk di para pihak. Pada saat itu pemohonnya adalah partai politik yaitu Nasdem. Ini berarti antara penyelenggara, penyelenggara dan penyelenggara dan peserta gitu. Nah, kemudian pemohonnya adalah partai Nasdem, kemudian yang termohonnya adalah KPU. Yang dilakukan Bawaslu adalah meregister dulu ketika ini ada laporan terkait dengan permohonan sengketa. Kemudian yang kedua adalah memanggil pihak termohon dan pemohon. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Takin, ketika dipanggil kemudian tidak hadir, maka otomatis gugur, tidak terjadi mediasi. Ini pemanggilan itu sampai dengan dua kali. Dua kali. Penyelesaiannya adalah sampai dengan 2 hari. Nah, ketika pemanggilan kedua tidak hadir, maka di situ berarti tidak ada putusan. Pengalaman Bawaslu Solo itu kebetulan di situ kedua pihak, baik pemohon maupun termohon itu datang semua. Nah, disitulah kemudian Bawaslu memerankan peran sebagai mediator. Nah, ini pengalaman yang cukup berharga terkait dengan pengalaman mediasi. Nah, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya proses mediasi? Tentunya ada beberapa tahapan dalam melakukan mediasi. Yang pertama sudah jelas itu adalah memperkenalkan dulu pihak yang bersengketa, memastikan dari legal standingnya. Kemudian kita sebagai mediator juga memperkenalkan sebagai pihak sebagai mediator. Nah, ini itu sebagai ungkapan pada saat menyampaikan sebagai salam pembukanya, kan gitu, salam pembukanya. Nah, bahkan harus disampaikan juga kerugian atau keuntungan dari mediator dari mediasi ini ya, Agus ya. Iya, betul. Jadi memperkenalkan diri, kemudian baru menyampaikan kronologis. Kronologis, kemudian dari pihak pemohon supaya untuk mengajukan permohonannya seperti apa, solusinya seperti apa yang dimohonkan. Kemudian dari pihak termohon selanjutnya mengajukan hal-hal gagasan solusinya juga. Nah, di sini peran mediator sangat penting. Jadi misalnya dari pemohon pengen memasukkan nama dengan gelar, tetapi dari pihak termohon tidak mau memasukkan. Nah, ini mediator harus mampu mengulik beberapa persoalan, mengembangkan dalam diskusi yang kemudian mencoba untuk mencari solusi. Nah, itu. Ternyata sampai sedetail itu ya, Pak ya, untuk memediasi dua pihak-pihak yang bersengketa itu, sampai kayak gelar aja itu bisa disengketakan kayak gitu. Bisa. Oke, kalau itu tadi kan mediasi ya, Pak. Kalau misalkan mediasi itu tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi itu,
Lalu bagaimana proses selanjutnya yang bisa ditempuh misalkan begitu? Kalau ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika tidak terjadi kesepakatan, maka yang harus dilakukan adalah membuat berita acara bahwa tidak terjadi kesepakatan. Nah, ini penting yang harus ditangani baik pemohon maupun termohon. Nah, ini ada berita acara ketidaksepakatan. Artinya di sini kemudian langkah hukum selanjutnya adalah melakukan proses adjudikasi. Nah, itu. Kalau terjadi kesepakatan pada saat itu Ada putusan. Ya, ada putusan. Jadi kalau sepakat maka ada putusan. Kalau tidak sepakat, kemudian membuat berita acara tidak sepakat. Nah, itu. Nanti dituangkan di formulir berita acara tidak sepakat atau putusan sepakat seperti itu ya Pak? Iya, itu ada istilahnya di PSP 16, PSP 14, 16 PSP 14, itu semua mekanisme administrasi yang harus dilalui. Nah, kalau untuk Bawaslu Solo sendiri Pak, itu terjadi kesepakatan atau tidak terjadi kesepakatan Pak waktu itu dengan yang permohonan penyelesaian sengketa tersebut? pada saat mediasi. Pada saat mediasi ya. Pada saat mediasi itu terjadi kesepakatan atau tidak terjadi kesepakatan itu Pak? Dua-duanya terjadi. Dua-duanya terjadi. Dua-duanya. Karena ada yang sampai ke Gimana itu, Pak? adjudikasi juga. Oh, ada yang adjudikasi. Sampai adjudikasi, akhirnya juga putusan adjudikasi kan gitu. Kalau adjudikasi berarti di mediasinya tidak sepakat itu ya Pak? Ya, mediasinya tidak sepakat. Akhirnya melangkah ke Ya, adjudikasi. walaupun Bawaslu sudah memberikan masukan-masukan tentang untung ruginya. Karena begini Pak, kadang-kadang memang peserta pemilu itu harus tahu seandainya misalkan masalah gelar, ternyata pada saat mendaftar itu menggunakannya mungkin ijazah yang tidak ada gelarnya. Nah, kemudian Ijazah sementara atau ijazah SMA bahkan kan itu kan belum ada gelarnya. Iya. Nah, kemudian ternyata dia punya ijazah yang ada gelarnya kan gitu. Nah, dari situ mereka kan harus melalui proses dulu. Misalkan harus legalisir dan lain sebagainya. Kalau waktunya cukup sih mungkin. Kalau nggak cukup, kalau ini nggak tercapai kesepakatan, kan bisa. Nah, semua ini walaupun sudah kita utarakan, kadang-kadang memang ya karena dia itu inginnya kalau gelar itu mungkin bisa bisa menjadikan dia nanti mendulang suara yang lebih banyak, mungkin kan gitu. Macam-macam dia juga dia alasannya. Maka akhirnya ya kalau tidak sepakat karena mungkin waktunya yang mepet dan lain sebagainya, ya yang terjadi ya kesepakatan yang terjadi sehingga ada putusan kesepakatan. Oke Pak Takin, mohon maaf saya potong Pak. Ya. Kalau dalam proses mediasi ini kan Bawaslu itu berperan sebagai fasilitator, mediator, penengah gitu Pak. Ya. Nah, itu pengalaman kita atau Bawaslu Kota Surakarta sendiri seperti apa Pak kendalanya dulu waktu di lapangan itu misalkan? Kalau kendala yang signifikan itu alhamdulillah tidak ada kemarin itu, karena semuanya kelihatannya patuh. Suruh hadir ya hadir dan lain sebagainya, berunding. Makanya yang terjadi adalah tidak ketuh-tuh. Akhirnya ada kesepakatan aja kan gitu ada. Belum ada hal-hal yang sifatnya mempersulit. Untuk dimediasi kan gitu. Kebetulan nggak ada Mas, jadi kendalanya hampir nggak ada, semuanya bisa welcome gitu. Kalau menurut pengalaman di Kota Surakarta lah ya. Ya. Artinya dari hambatan tadi tidak ada itu karena ketika mediator menyampaikan apa tawaran dari pihak pemohon menyampaikan, kemudian dari pihak termohon
juga menyampaikan beberapa tawaran poin-poin tersebut. Nah, kemudian dari pihak mediator kemudian mengambil kesimpulan dan kemudian bisa disepakati antara pihak termohon dan pemohon, dan disitulah kemudian diambil kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam putusan kesepakatan. Ya, saya kira itu sebuah model mediasi yang cukup berhasil bagi Bawaslu Solo, sebuah pengalaman yang cukup berharga gitu. Jago banget loh ternyata ya Mas. Apa dulu pernah ada pelatihan mediator atau gimana gitu Pak? Bisa mediator susah kan Pak itu Pak? Pelatihan arbitrase. Karena mediasi politik itu sangat berbeda sekali Pak ya. Kita tahu dari dengan memediasi di pengadilan, misalkan dalam kasus-kasus hukum tertentu, karena sangat berbeda sekali dengan kita memediasi di ranah politik. Iya benar. Ini kepentingannya banyak soalnya. Betul. Sampai bisa beliau tuh kan berarti jago banget mediatornya nih Pak. karena memahami tentang falsafah Jawa. Gimana tuh? Falsafahnya gimana itu? Falsafah Jawa itu kalau orang sudah diajeni, sudah dimanggake, diwinarake, apalagi dipangku, udah. Berarti semuanya akan luluh. Itu. Oh, Jawa nanti ini yang dipangku. Itu dia berarti rahasianya untuk sahabat Bawaslu yang lain. Ya, menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Untuk terakhir kalinya nih Pak, closing statement dari Pak Takin dan juga Pak Agus terkait tema kita pada pagi hari ini. Silahkan Bapak. Oke. Mediasi adalah sangat penting dan Bawaslu harus piawai di dalam melakukan mediasi. Nah, kepiawaian Bawaslu ini adalah menentukan apakah para peserta pemilu atau penyelenggara pemilu pada saat terjadi sengketa itu akan berlarut-larut, berkepanjangan, bahkan menaruh dendam ke depannya. Nah, dengan kepiawaian ini, alhamdulillah di Kota Surakarta tidak ada rasa dendam. Semuanya berjalan dengan lancar, baik pemilu maupun pemilihan. Iya. Pokoknya Itu silakan Pak. Pak Agus, Pak Agus. Mediasi adalah proses non litigasi dan itu semua sah, diatur menurut ketentuan dan perundang-undangan. Artinya mediasi merupakan sebuah proses yang harus dijalani ketika sengketa proses akan dijalankan. Entah nanti berhasil atau tidak, maka kita harus melaksanakan proses mediasi tersebut, dan itu semua menjadi bukti bahwa ketaatan hukum, kemudian integritas dalam penegakan pengadilan hukum pemilu menjadi bagian penting yang harus kita lakukan sebagai sebuah penciptaan pemilu yang berkualitas dan berkeadilan serta bermartabat. Terima kasih kedua narasumber kita pada siang hari ini. Nah, sahabat Bawaslu, tiba di penghujung acara. Tetap terapkan protokol kesehatan 3M, yaitu tetap jaga jarak, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Bersama rakyat awasi pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.